Nggak sepenuhnya ya, karena dari awal tadi kita lebih banyak diamnya. Silahkan kalau ada yang sudah ketemu jawabannya. Satu pertanyaan lagi dari Anita yang mengelola kegagalan pelanggan. Oh, masih satu lagi ya? Oke deh. Salah satu contoh kegagalan pelanggannya. Strategi pemasaran jasa. Ya, terdapat kegagalan pelanggan. Ya. Silahkan kalau sudah ketemu, kalau belum silahkan untuk ini. Dikonsultasikan dengan teman-temannya. Anita. Mana? Anitanya ada ya? Anita Orangnya yang bertanya tadi. Halo Anita, ini jawab pertanyaannya mau dijawab nih. Mana Anitanya? Hilangnya gantian, Bu. Ya? Hilangnya gantian. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa kalau dijawab aja. Kalau misalnya udah ketemu, kalau bisa dihubungin biar dia online lagi. Ini Anita ada nih. Halo Anita, ada ya? Masih ada Anita? Halo Anita, ini pertanyaannya mau dijawab kayaknya nih. Sudah ketemu ya jawaban punya Anita? Mungkin jaringan Anita sedang tidak baik, Bu. Oh, bisa jadi ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dijawab aja. Nanti bisa disampaikan berikutnya. Kalau jaringan dia sudah baik. Cuman satu itu ya lagi pertanyaannya ya. Oke, silahkan. Maaf, tadi saya tinggal keluar sebentar. Oh ya, silahkan. Ini mau dijawab kayaknya pertanyaannya. Oh iya, silakan ada. Ayu yang mau jawab. Iya, apa Ayu? Oke, silahkan dijawab ya. Anitanya sudah ada nih. Ini tadi cuma salah satu contohnya atau dijelaskan juga?
Dua-duanya aja, ayo. Anita, Iya, Ayu. ini contohnya terus dijelaskan atau gimana? Yang pertanyaan aku yang mana ya? Yang strategi pemasaran, yang kegagalan pelanggan. Cuman sebutin aja, Ayu. Satu aja nggak apa-apa. Oh, itu contohnya, salah satu contoh kegagalan pelanggan itu komunikasi. Karena halo, Baik, Ayu. Makasih. Halo, sudah terjawabkah pertanyaan tadi? Halo, sudah dijawabkah, Ayu? baik Bu, saya ulangi menjawabnya. Itu salah satu contoh kegagalan pelanggan itu komunikasi. Karena dalam strategi pemasaran yang sangat karena dalam strategi pemasaran kata-kata dan dalam strategi pemasaran komunikasi itu salah satu hal yang penting. Jika komunikasinya tidak baik atau kata-katanya nggak sesuai, maka di situ akan mengalami kegagalan atau apa yang dimaksudkan yang A tidak tersampaikan ke B, gitu Bu. Oh, itu ya. Artinya terdapat miscommunication di sini ya. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi tentu saja di dalam membuat sebuah strategi pemasaran tentu saja tidak semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada strategi pemasaran yang sempurna ya, meskipun strategi pemasaran tersebut dibuat oleh orang yang sangat pintar dalam bidang pemasaran. Nah, jadi setiap perusahaan itu akan membuat strategi pemasarannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi meskipun perusahaan bergerak dalam satu jenis usaha tetap misalnya, maka strategi pemasarannya mungkin saja bisa berbeda. Maka janganlah kita malu untuk mengakui ya jika misalkan kita strategi pemasaran yang kita buat itu ternyata gagal. Jangan kita malu untuk mengakuinya, malah kita harus memperbaikannya. Karena ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi suatu strategi pemasaran itu menjadi gagal. Strategi pemasaran yang gagal, nah artinya strategi pemasaran itu tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan diharapkan. Sehingga kita tidak dapat melihat hasil yang kita prediksikan sebelumnya. Nah, tetapi kita tidak perlu bersedih ya, misalkan kita mengalami kegagalan. Itu harus kita cari caranya bagaimana kita menyikapi dari kegagalan tersebut. Justru adanya kegagalan tersebut itu sebenarnya merupakan cambuk untuk kita agar lebih bersemangat lagi. Nah, oleh karena itu, saat strategi pemasaran kita gagal, maka kita harus mengoreksi atau memperbaikinya. Sehingga untuk masa yang akan datang, itu tidak akan terjadi lagi, bahkan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi di sini beberapa pertanyaan terkait strategi pemasaran gagal. Nah, ini seperti langkah-langkah apa yang harus dilakukan
jika kinerja pemasaran itu tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan. Apa yang kita lakukan jika pemasaran yang kita lakukan itu kurang tepat sasaran? Langkah untuk meminimalkan resiko kegagalan produk dengan cara riset kualitatif, pengkategorian, dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut. Nah, alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu, bagaimana mereka menggunakan suatu produk, dan suatu mana yang belum terpenuhi, kemudian langkah apa yang akan dilakukan. Cara strategi atau strategi pemasaran kita gagal. Nah, ini ada cara-cara ya untuk memperbaikinya. Yaitu yang pertama, berikanlah sesuatu yang unik. Dalam dunia pemasaran, persaingan tentu saja sangat ketat. Nah, terlebih pada pemasaran konten dan juga pemasaran yang menggunakan sosial media, persaingan di sana sangat kompetitif ya. Lalu juga ada banyak ribuan produk, perusahaan pesaing yang juga melakukan pemasaran, sehingga untuk mendapatkan calon konsumen mereka akan berlomba-lomba membuat konten yang menarik perhatian calon konsumen. Sampai saat ini, strategi pemasaran apa yang telah kita buat untuk bersaing dan mendapatkan perhatian konsumen? Nah, jika kita menjawab hal yang sama yang dilakukan oleh pesaing atau kompetitor kita, maka dapat dipastikan strategi pemasaran kita akan gagal. Kita tidak hanya meniru desain latar kalimat persuasif dari kompetitor kita, maka kita harus berikan sesuatu yang unik, yang berbeda dan menjadi ciri khas usaha bisnis kita. Sehingga semua orang dapat membedakan antara kita dan kompetitor kita. Nah, cara yang kedua yaitu interaktif. Nah, interaktif ini maksudnya itu ciptakan hubungan interaksi antara penjual dan pembeli atau calon pembeli. Biasanya calon pembeli juga memiliki beberapa pertanyaan ya sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk. Maka kita dapat membuat kolom atau ruang diskusi sehingga menciptakan hubungan atau interaktif antara pembeli dan penjual. Nah, selain itu dengan adanya interaksi sebagai penjual kita dapat bertanya kepada calon konsumen mengenai produk atau layanan apa yang diinginkan. Setelah mengetahuinya, selanjutnya kita dapat jadikan acuan untuk mengaplikasikannya di periode berikutnya. Adanya ruang diskusi macam seperti ini, itu juga dapat membuat konsumen atau pembeli itu merasa diperhatikan dan dihargai. Cara yang ketiga yaitu membuat target baru yang lebih masuk akal. Salah satu sebab strategi pemasaran gagal yaitu mengenai sasaran atau target yang salah. Coba lakukan evaluasi target audiens dari strategi pemasaran yang sebelumnya. Sesuaikan target audiens dengan jenis usaha atau produk kita. Jika produk kita ditunjukkan untuk masyarakat kelas atas, maka kita harus gencar mempromosikannya ya untuk kaum kelas menengah ke atas. Nah, tetapi sebaliknya jika produk kita itu merupakan produk umum, maka targetkan calon pembeli seumum mungkin sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk melakukan penentuan target, kita juga dapat melakukan penelitian mengenai informasi demografi dari target yang ingin dijangkau. Cara berikutnya yaitu buat strategi baru ketika strategi pemasaran kita itu gagal. Nah, jika sudah tidak ada cara atau alternatif strategi pemasaran yang berhasil, kita dapat membuat strategi pemasaran yang baru. Strategi pemasaran yang baru ini bisa merupakan strategi yang benar-benar baru atau kita membuat strategi baru dengan mengoreksi dan memperbaiki strategi lama. Kemudian kita memodifikasinya sehingga strategi tersebut lebih baik dari strategi sebelumnya.
pasar memiliki kondisi yang sulit untuk ditebak, sehingga strategi pemasaran yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan pun akan ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Padahal strategi pemasaran dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, tetapi tahukah kita bahwa tidak ada strategi pemasaran yang gagal total dan berhasil semuanya? Ya, karena pasar memiliki ketidakpastian dan juga faktor-faktor yang kadang tidak dapat dijangkau. Nah, untuk itu menerapkan atau membuat strategi pemasaran saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kita juga harus mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Nah, untuk memudahkan kita mengelola keuangan, kita harus menggunakan bantuan software akuntansi jurnal, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di dalam jurnal juga menyediakan fitur-fitur lengkap dari mulai pembukuan sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, tentu saja kita bisa menjawab beberapa pertanyaan ya terkait strategi pemasaran gagal. Misalkan seperti langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika kinerja pemasaran itu tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang terkait dengan strategi pemasaran yang gagal, yaitu apa yang kita lakukan jika pemasaran yang kita lakukan itu kurang tepat sasaran. Kemudian langkah untuk meminimalkan resiko kegagalan produk dengan cara riset kualitatif, kemudian pengkategorian dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut. Alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu, bagaimana mereka menggunakan suatu produk, dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi disebut langkah apa. Kemudian juga seorang wirausahawan gagal menjalankan usahanya karena kesulitan dalam memasarkan produknya. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi seperti itu ya, untuk menyikapi atau menangani atau memperbaiki dari kegagalan suatu strategi. Oke, apakah pertanyaan sudah terjawab semua? Halo, tim penyaji? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan untuk ditutup saja karena 3 menit lagi kita akan post test ya. Silahkan ditutup tim penyaji. Halo, silahkan ditutup ya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih. Oke, jangan lupa Oh, minggu iya. depan kita akan post UTS ya. Jam 8, mulai dengan jam 8 sampai selesai ya. Tolong disiapkan kalau bisa cari tempat yang sinyalnya bagus supaya tidak terkendala sinyal ya. Tolong dipersiapkan sebelum kita UTS supaya tidak ada kegagalan di dalam menjawab dan online-nya ya. Oke, baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, baiklah kita berdoa bersama-sama agar apa yang tadi sudah kita pelajari mudah dipahami dan kita selalu diberi kesehatan. Oke, berdoa mulai. Selesai. Mengenai UTS ada pertanyaan? Silahkan. Ibu mau tanya, Silahkan. UTS itu pilihan ganda semua atau ada esainya? UTS-nya pilihan ganda, soalnya 100. Jadi tolong diperhatikan waktunya ya, jangan sampai belum sempat submit ya. Oke ya. Soal untuk UTS soalnya cuman 100, pilihan ganda semuanya.
Tolong dipelajari dari materi yang kedua sampai yang terakhir ini ya. Tolong dipersiapkan dirinya, kemudian dipahami, dipelajari. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan post test setelah ini. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, kita lip sama-sama.